Memang kita harus selalu membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan itu yang patut kita puji dan kita tinggikan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita angkat satu pujian tahun Yobel. Saudara, dengarlah sangkakala kebebasan bagi semua orang. Tidak kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, Amen. biarlah Puji tahun Tuhan. ini tahun kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2024 kami sudah melewatinya. Maupun suka maupun duka, bersama Tuhan kami boleh dikuatkan. Amen. Bersama Tuhan kami boleh dimenangkan. Bersama Tuhan kami selalu ditolong. Haleluya. Biarlah kita sebentar akan menyiapkan hati pikiran kita, biar kita akan menyembah Dia. Kami percaya Tuhan, musim boleh berganti musim. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Haleluya. Tuhan yang selalu menolong kami ya Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Haleluya. Burung di udara
Tuhan pelihara karena kasih. Mari kita bangkit berdiri Glory, semua. haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin, haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya, glory, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Haleluya. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin. Seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Amin, amin. Selalu menjaga. Haleluya. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Haleluya, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan, biarlah siang yang indah ini Bapa. Kami mau buka hati, mau buka pikiran kami ya Bapa. Layakan kami Tuhan. Tuhan, biarlah firman menjadi rema Tuhan. Jika Tuhan firman-Mu keras Tuhan, biar kami menerima dengan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, musim boleh berganti musim, hari boleh berganti hari ya Bapa. Dan kami penyertaan-Mu yang begitu besar dan luar biasa ya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menjamah ya Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. amin. Kita nyanyi rapnya saja dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Rere bawa doa buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Seumur hidup katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Seumur hidupku. Haleluya. Yes, glory, glory, Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari manakah datang pertolongan kami? Amin. Pertolongan kami datang dari Tuhan pencipta Amin. langit dan bumi. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan Oh, kepadamu puji Tuhan. namamu, Tuhan. Hati kami berlimpah Oh, dengan pujian dan haleluya. ucapan syukur. Sebab Allah kami dahsyat, Amin. Allah kami Amin. ajaib, Haleluya. Allah selalu menolong kami. Amin. Terima kasih Haleluya. Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Haleluya. Begitu banyak yang kami Haleluya. lewati, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Biarlah Tuhan, Haleluya. penyertaan Tuhan yang sempurna itu terus menyertai kehidupan kami. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan Oh, benar. kami. Haleluya. Kami perlu Engkau, Yesus. Biarlah Engkau Amin. beserta kami selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Oh, buat hadirat puji Tuhan namamu, pada pagi Tuhan. hari ini. Kami Amin. merasakan Haleluya. lawatan Tuhan yang luar biasa. Oh, Biarlah Tuhan Yesus, haleluya. kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Buka setiap hati kami Bapa. Berfirmanlah Amin. Tuhan. Roh Haleluya. Kudus kuasai hidup kami. Amin. Segala Haleluya. roh-roh yang tidak berkuasa di tempat Puji ini. Tuhan. Roh-roh yang ingin merampas kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami Haleluya. patahkan, kami hancurkan di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus. Kristus. Haleluya. Biar Roh Kudus yang bertata di tempat ini. Amin. Haleluya. Bertata dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Haleluya. urapan Allah terus ada dalam kehidupannya. Memberkati setiap sedang jemaat Tuhan di tempat ini. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, ada sukacita, amin, haleluya. Coba katakan kiri kananmu, senyum. Ya mungkin kita sedang capek, kita sedang mengalami banyak masalah, jadi lupa senyum. Ya karena apa? Karena senyum itu murah tetapi memang kadang sulit dilakukan oleh banyak orang. Nah kasih itu juga identik dengan senyuman. Nah, saya kembali lagi mereview khotbah yang kemarin bahwa orang Kristen itu yang masih kehidupannya penuh dengan ketakutan berarti secara tidak langsung dia menghina kehebatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu hebat sama seperti saya dan anak saya. Anak saya berkata, aduh takut itu ada kecoa. Dia berkata, aduh takut itu ada cacing. Aduh takut itu ada ular kecil. Dan dia meragukan saya. Padahal dengan gampangnya saya bisa mengatasi masalah tersebut. Ingat, seluruh masalah yang kita hadapi itu adalah kecil di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi manusia kadang melihat masalah itu lebih besar. Kesalahan manusia terbesar adalah selalu memandang masalah. Mirip-miriplah saya dan Bapak Ibu sama seperti Petrus. Ketika Yesus berkata, Petrus jalan di atas air. Apakah Petrus tidak bisa berjalan? Bisa apa tidak? Bisa. Dia sudah berjalan di atas mujizat. Tetapi mata Petrus teralihkan. Tadinya dia melihat Yesus, terus dia melihat apa? Masalah ombak. Akhirnya dia tenggelam. Itulah. Oleh karena itu, biarlah hari ini saya tegaskan, ketika kita meragukan Yesus Kristus, berarti kita sudah apa? Sudah menghina kehebatan Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang masih hidupnya penuh dengan ketakutan, berarti dia tidak kenal baik siapa Tuhannya. Yang hidupnya hanya berputar-putar, hanya hidupnya berkata begini, Kristen katanya. Kristen katanya, oh katanya Tuhan baik, katanya Tuhan hebat. Kata siapa? Kata Pak Pendeta, kata siapa? Kata orang tua saya, kata siapa? Kata orang itu. Tetapi dia sendiri tidak mengalami kehebatan Tuhan. Ingat, jangan menjadi Kristen katanya. Dan yang ketiga, review saya kemarin, Kristen tanpa pengalaman pribadi akan menjadi Kristen seperti benih
yang jatuh di bebatuan, yang tanahnya tipis, tidak berakar. Wah, ini bahaya sekali. Ada 3. Yang pertama, kita tidak boleh takut karena itu sedang menghina kehebatan Allah. Yang kedua, kita tidak boleh takut karena kalau kita takut, kita tidak mengenal kehebatan Tuhan kita. Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa. Yang ketiga adalah kita harus punya pengalaman pribadi. Nah, kemarin sempat saya singgung bahwa ketika kita mengalami kuasa Natal, itu salah satunya adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Jadi tema saat pagi ini saya ambil di dalam Yohanes 15 dimulai dari ayat yang kelima, yaitu tinggal di dalam Yesus. Mari saya jemput bangkit berdiri untuk membacakan ayat yang pertama ini. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Yohanes 15 ayat yang kelima, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Silakan duduk. Di sini ada kunci berkat di akhir 2024 ini, yaitu bahwa orang-orang yang ingin diberkati, ingin berbuah, kuncinya cuma satu, yaitu apa? Tinggal di dalam Yesus. Tetapi saya mau kasih tahu, arti kata tinggal ini bukan makna sebenarnya. Tinggal ini adalah suatu peribahasa. Bukan berarti, berarti kalau saya tinggal di dalam Yesus, saya harus tinggal di gereja. Bukan. Kalau saya tinggal di dalam Yesus, berarti kan harus mati dulu. Kita tinggal di sorga. Bukan. Karena ini mengandung peribahasa. Jadi arti tinggal yang pertama yaitu keintiman. Bergaul atau akrab atau kita harus hidup selalu komunikasi dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Misalnya saya bertamu di rumah Bapak Ibu. Saya bertamu di rumah Bapak Ibu selama kurang lebih berapa bulan. Kira-kira kalau saya bertamu di rumah Bapak Ibu, saya tidak pernah bergaul dengan Bapak Ibu, tidak pernah ajak ngobrol, tidak pernah komunikasi. Bayangkan, apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu akan mengapakan saya? Diusir. Bayangin, saya udah datang-datang, masuk, keluar, masuk keluar, makan, mandi, tidur, semuanya segala macam. Enggak ngobrol satu kata pun. Kira-kira Bapak Ibu mau terima saya model begitu? Tidak akan. Demikian juga Yesus itu punya tempat tinggal. Kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, maka kita harus membangun hubungan, keintiman, keakraban, membangun komunikasi. Yaitu dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Dengan cara apa? Beribadah. Ini yang sangat Tuhan suka. Tetapi nanti kita akan bahas di belakang. Kadang manusia, orang Kristen berdoa pun ini banyak yang mengalami kesalahan. Tetapi itu saja dulu yang harus saya kasih tahu. Yang kedua, ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka ada dua ini. Yang kedua adalah kita wajib mengikuti aturan. Kalau saya tinggal di rumah Bapak Ibu, saya keluar dan pergi semaunya, misalnya contoh jam 1 pagi saya tiba-tiba datang dan misalnya jam 8 pagi saya pergi dan datang lagi jam 12 malam. Datang lagi kepada rumah Bapak Ibu jam 1 pagi. Bapak Ibu lagi tidur enak-enak, saya ketok-ketok, saya mau tidur. Malam-malam jam 12 saya setel lagu kenceng-kenceng.
saya yakin tidak ada yang mau terima kita. Demikian juga kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, maka kita harus ikuti aturan surgawi. Di dalam Alkitab ada banyak sekali aturan, tetapi dirangkum sedemikian hebat oleh Yesus menjadi 2. Yang pertama apa? Kasihi Allah. Yang kedua apa? Kasihi manusia. Itu tok, seluruh hukum ini mengacu kepada 2 hukum ini. Jadi sebenarnya itu tidak sulit. Tetapi yang ketiga kita lihat, kalau kita ingin tinggal di dalam Yesus, maka kita wajib menjaga perasaan dari tuan rumah. Menjaga perasaan Yesus. Bayangkan ketika saya di rumah Bapak Ibu, saya lagi duduk, Bapak Ibu, anggaplah di rumah Bapak Ibu cuma ada 2 orang, ada Bapak dan Ibu saja. Bapak Ibu, ibunya lagi nyapu, ibunya berkata, "Pak, permisi ya, saya mau nyapu." "Iya," saya angkat kakinya. Kemudian bapaknya ngepel, "Pak, permisi ya, saya mau ngepel." "Iya," saya angkat kakinya. Terus begitu, makan disediain. Habis itu piring dicuciin. Bayangin, pemilik rumah udah jadi seperti pembantu. Kira-kira berapa lama Bapak Ibu tahan dengan orang model seperti ini yang gak punya perasaan seperti saya ini? Ada banyak orang Kristen yang kerjaannya, maunya punya penyakit satu, ingin selalu dimengerti. Pengennya dimengerti, makanya muncullah lagu ini. Ini lagu gak salah, tetapi menjadi salah kalau hari-hari, 10-an tahun kita ikut Tuhan, lagunya ini terus. Apa? Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Maunya kita selalu dimengerti. Maunya kita selalu dipahami. Lalu kapan kita mau mengerti kepada Tuhan? Contohnya, doa-doa yang kadangkala salah. Nih yang saya mau kasih tahu. Kita bagus, Pak, tapi setiap hari saya berdoa, betul. Tetapi kadang doa kita selama puluhan tahun atau belasan tahun kita ikut Tuhan, itu terus. Kalau mau tidur kita berdoa, Tuhan jagai saya, pagari saya, jauhkan dari serangan iblis, orang-orang jahat. Lu pikir Tuhan ini satpam? Ayo. Memang gak salah. Lihat ya, tetapi harus berimbang doa kita. Bayangkan kita menjadi Tuhan yang maha kuasa, anak kita berdoa puluhan tahun tidak ada pertumbuhan sama sekali, doanya itu terus. Tuhan jagai saya, lu pikir gua satpam? Tuhan saya butuh ini, Tuhan tolong penuhi saya ini. Lu pikir Tuhan itu jin? Gosok-gosok apa permintaanmu? Bukankah Allah itu Allah yang maha kuasa? Bukankah Allah juga punya perasaan yang mau dimengerti? Ketika sakit, Tuhan saya sakit. Tapi ketika udah disembuhkan, kita menghilang dari Tuhan. Ini penyakit orang Kristen yang sudah mendarah daging. Dan kadang kita sudah mulai terbiasa dan kita merasa itu biasa. Jadi doa yang benar adalah doa yang berimbang. Kita meminta tetapi kita juga memberi. Ini yang kadang kita sulit, terlalu banyak minta, lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar kita minta daripada kita memberi. Bapak Ibu, ingat di Alkitab ada banyak sekali sifat-sifat Allah yang jarang dibahas. Mulai dari Ulangan 4 ayat 25, di sana dikatakan di Ulangan itu ada banyak, kurang lebih ada 10 ayat. Tuhan sakit hati. Jadi artinya Tuhan tuh punya hati, sama seperti saya dan Bapak Ibu. Bayangin kita punya 2 anak, yang satu selalu meminta-minta, yang selalu memperhatikan orang tua. Pilih yang mana? Pasti kita pilih yang suka memperhatikan. Pak, sudah makan belum? Mau gak dibuatin? Hati orang tua itu senang. Tapi yang satu seperti anak bungsu di dalam Alkitab. Wah, warisan.
ngomong itu terus. Memang di Alkitab berkata Tuhan kasih warisan. Tetapi hati Bapa itu sedih. Hari ini kita belajar memahami kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, kita harus mengerti apakah permintaan kita itu sesuai dengan perasaan Yesus. Sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat 5, di sana dikatakan Allah yang cemburu. Kira-kira kenapa Allah cemburu kalau kita aplikasikan? Karena kita mungkin terlalu fokus di dalam pekerjaan kita lebih cinta anak kita lebih cinta pekerjaan kita lebih cinta hobi kita daripada kita cinta kepada Tuhan. Ada juga di dalam Matius 26 ayat 38, di sana dikatakan hatiku sangat sedih. Ini sifat-sifat Allah. Dia bisa sakit hati, dia bisa cemburu, Yesus bisa sedih. Bahkan Yohanes 11 ayat 35, di sana dikatakan Yesus pun menangis. Tetapi jangan salah, ada juga ayat berkata, maka marahlah Yesus. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Kita jangan berpikir, wah betul Allah itu Allah yang penuh kasih. Betul, tetapi itu belum lengkap. Ingat di dalam perjanjian lama, di sana ada ayat berkat, betul berkat. Tetapi perlu diperhatikan, berkat itu cuma berapa ayat. Tetapi yang lebih luar biasa adalah kutuknya sebelah. Ayatnya lebih panjang, lebih banyak. Artinya apa? Kita harus memahami, jangan kita mau diperhatiin terus, capek. Coba Bapak Ibu yang suami istri punya pasangan yang maunya menuntut terus. Saya yakin ini akan terjadi perpecahan kalau pasangan model seperti ini. Kalau kita sebagai mempelai Allah, kita model seperti anak-anak kecil terus yang maunya disuapin susu. Galatia 6 ayat 7, ingat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur dituainya. Betul Allah penuh kasih, tetapi Allah juga akan memberikan peringatan-peringatan. Ketika kita menabur daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Bapak Ibu, adalah yang sangat fatal ketika kita keluar dari Yesus. Coba kita baca, Yohanes 15 dimulai dari ayat 4, bisa tolong dibacakan. Yohanes 15 ayat keempat, di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya tuh sendiri. lihat, stop. Ketika kita keluar dari Yesus, maka peringatan keras, engkau tidak dapat berbuah. Buah ini ambigu juga. Ini bicara mengenai keseluruhan, baik buah jasmani, baik buah rohani, baik buah pelayanan, baik juga buah dalam rumah tangga, baik buah juga dalam pekerjaan. Artinya apa? Ketika kita keluar dari Yesus, tidak ada perubahan. Di gereja tidak ada perubahan, di pekerjaan sesak, di rumah tangga gak harmonis, kacau balau. Ini artinya Bapak Ibu, kita harus sadar. Kita harus berkaca, jangan keraskan hati. Ini sudah mau masuk 2025. Kita bisa melihat ke belakang. Selama hampir 1 tahun saya lewati, kira-kira perjalanan karir kita kepada Tuhan naik atau turun. Kira-kira di dalam usaha kita, di dalam kita bekerja, naik atau turun. Di dalam kita berkeluarga, lebih banyak senyumnya sama istri, sama pasangan, atau lebih banyak ributnya. Yang tahu hanya Bapak, Ibu dengan Tuhan. Kalau kita mereview, ternyata sepanjang tahun ini kita merosot. Katakan kiri kananmu, sadar. Nah kan, gak sadar kan? Katakan kiri kananmu,
Sadar Pak, sadar Bu. Hanya 2 orang yang sadar saya lihat tadi. Tahu nggak Bapak Ibu, segala sesuatu kesalahan atau keburukan atau sifat jelek, tetapi itu dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan dan menjadi suatu kewajaran dan menganggap itu biasa. Orang yang seperti ini ibarat kodok. Kalau kodok itu Bapak Ibu, ada air panas, kita mau masak suike, langsung dicemplungin kodok, dia akan loncat. Ini saya tahu ilustrasi ini betul. Coba nanti ada kodok di rumah dipraktikkan. Tetapi kodok ini kalau dalam keadaan dingin, dicemplungin, taruh di atas kompor, kasih api kecil. Maka pelan-pelan dia mulai anget. Kodok merasa, wih anget, enak. Tapi tanpa sadar, air itu menjadi mendidih. Dan kodok sudah tidak ada kesempatan untuk keluar. Tiba-tiba mati. Kita menjadi orang Kristen jangan seperti ilustrasi yang saya berikan ini. Ketika kita mengalami satu kemunduran, cepat-cepat sadar. Ada satu hal yang saya sangat suka dari diri Daud. Perbedaan Daud dan Saul itu bedanya, kalau Saul ketika ditegur oleh Nabi, Saul malah marah balik. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ini raja, kamu yang harus hormat. Ingat Samuel aja, nabi besar, pemimpin dari seluruh nabi-nabi di situ, mungkin dia nabi paling besar, dia lawan. Ketika ditegur, dia lawan. Tetapi Daud, dia ditegur oleh nabi yang gak ada nama. Nabi, mungkin nabi kecil, nabi kampung dia datang. Tapi Daud langsung bertobat. Langsung Daud sadar. Perhatikan ini perbedaan mendasar. Padahal kejahatan Saul itu tidak separah kejahatan Daud. Betul. Kejahatan Daud itu luar biasa, apalagi dia pembunuhan berencana. Dia membunuh, itu luar biasa. Bayangkan itu teman seperjuangannya dulu, dia sudah mati-matian membela, tapi dia karena keinginan nafsunya, dia membunuh rekan kerjanya. Wah itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi ingat, satu perbedaan mendasar, Daud cepat sadar dan dia cepat bertobat. Yang kedua, ayat 5 bisa dibacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, ketika kita keluar dari Yesus, ingat, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Secara garis apa kata-kata kerennya begini, keberuntungan atau hokimu hilang. Mungkin selama 2024 ini kita kerja ini, kita kerja itu, kita usaha apapun, kita berdoa, doa nggak dijawab, kita berbuat apapun, sepertinya tidak ada hasilnya. Sepertinya yang kita kerjakan itu mandul. Karena apa? Karena kita sedang di luar Tuhan. Orang Kristen yang di luar Tuhan jelas dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Berikutnya lagi. Yang ketiga, kalau kita di luar Yesus, coba baca ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti... Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia apa? Dibuang. Ini peningkatan Bapak Ibu. Sudah mandul, sudah tidak dapat berbuat apa-apa, lalu firman Tuhan berkata, ia dibuang. Kalau kita membuang sesuatu, berarti itu namanya apa? Ini tak buang tempat sampah, berarti ini namanya apa? Ini sampah. Jangan jadi Kristen sampah.
Ini mohon maaf saya keras. Jangan jadi Kristen sampah, Kristen yang tidak berguna. Di pelayanan tidak berguna, di rumah tangga enggak berfungsi, di pekerjaan juga berantakan, semuanya hancur lebur. Itu lihat, kita harus sadar bahwa oh iya ya, ternyata selama ini saya sudah tinggal di luar Yesus. Bapak Ibu, saya mau katakan 2025 bukan semakin hari semakin tambah enak, semakin tambah enjoy. Dunia ini semakin hari semakin bertambah jahat, firman Tuhan mengatakan. Apalagi udah ribut di sosial media bahwa ada kenaikan pajak 12%, semua bahan-bahan naik, semua semakin naik semua, semakin susah. Nah, kalau kita masih tinggal di luar Yesus, apa jadinya? Ingat, kalau kita tinggal di luar Yesus, maka kita akan dibuang. Dan berikutnya adalah di ayat 6, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi apa? Kering. Kering itu tanda orang mati. Kemudian diapakan lagi di ayat 6? Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi orang Kristen itu tidak bisa tinggal di tengah-tengah. Nggak boleh tinggal di tengah-tengah. Saya sempat bercandaan sama ada teman sekolah Alkitab, saya bercanda. Saya nggak mau masuk surga, saya nggak mau masuk neraka, saya mau tinggal di tengah-tengah. Mau ngapain? Mau jualan es. Mau jualan es maksudnya? Ya di surga kan gambaran dingin. Saya jual es aja di neraka, enak di situ. Nggak bisa. Pilihan cuma satu, surga, neraka. Nggak ada dia tinggal di tengah-tengahnya. Kita nggak boleh suam-suam kuku, nggak boleh plin-plan pilih A totalitas atau mati. Mati atau berbuah. Itu yang menjadi pilihan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada janji yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Coba kita baca di ayat yang ke-7, ini janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, bisa dibacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita minta apapun yang kita mau, Tuhan akan berikan. Amin. Tetapi jangan hanya mencaplok ayat 7-nya saja. Karena ayat 7 ini tidak boleh ditelan mentah-mentah. Ingat, ada syarat dan ketentuan berlaku di sebelumnya. Artinya apa? Yang poin pertama, anak Tuhan yang mau kita apapun yang kita minta Tuhan akan beri. Ingat, yang pertama syarat yang tidak boleh tidak. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus minimal kita harus ngertiin. Masa kita udah numpang tinggal di rumah Yesus, kita tidak mengerti tentang apa yang Yesus mau. Ketika kita berdoa, Tuhan apa yang Kau mau untuk supaya saya lakukan? Tuhan, Engkau sudah memberkati saya begitu luar biasa. Apa yang bisa saya beri untuk Engkau? Makanya ketika kita berdoa, itu ada namanya penyembahan. Bapak Ibu, ada berapa kali atau sering saya lakukan ini. Ketika saya punya pergumulan, ada yang pergumulan sangat berat, saya berdoa kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan dulu. Hadirat Tuhan itu datang, saya merasakan suasana surga luar biasa. Tetapi ketika amin, saya kaget. Loh, saya itu berdoa dengan tujuan untuk meminta, ada beberapa doa-doa pokok. Sampai amin satu pun doa saya tidak ada yang tersampaikan. Awalnya saya tidak mengerti. Berapa kali saya mengalami hal itu, ternyata di situ saya mengerti. Ketika ada hadirat Tuhan,
itu menjadi cukup buat saya. Persoalan permintaan saya itu ternyata hal yang sangat kecil. Ketika hadirat Tuhan itu ada, itu sudah jauh lebih besar dari yang saya minta. Bahkan mulut saya tidak sempat mengeluarkan apa yang menjadi pokok doa saya. Tetapi saya tahu, belum saya ngomong, Tuhan sudah tahu. Sama seperti anak, saya sudah punya 3 anak, jadi saya mengerti. Ketika anak belum bisa bicara, dia hanya bisa nangis. Seorang ibu, seorang bapak yang baik, dia tahu, oh itu nangis karena mau tidur. Nangis lagi, oh itu nangis karena mungkin dia lagi mau buang air besar. Nangis lagi, oh mau digendong. Apalagi Bapak kita di sorga. Banyak-banyaklah nangis. Pendeta Beni Tambuwun mengatakan, mujizat itu sangat dekat dengan tangisan. Ada banyak di Alkitab, orang yang menangis. Maka datanglah mujizat. Mulai dari Hana, ibunya Samuel, dia nangis. Pendetanya sampai gak ngerti itu. Kamu nangis seperti orang gila. Lihat, menurut manusia, ketika kita berdoa nangis itu seperti orang gila. Tetapi di hadapan Tuhan ada ayat, air matamu disimpan di dalam kirbat. Dalam terjemahan lain dikatakan disimpan di dalam botol. Kalau air mata kita itu mencapai penuh botol itu, maka siap-siaplah akan terjadi mujizat di dalam hidupmu. Amin. Oleh karena itu saya mau katakan, lihat di firman Tuhan. Ini jangan ditelan mentah-mentah. Yang pertama kita tinggal di dalam Yesus, tapi yang kedua, kalau kita orang dewasa, benar-benar kita dewasa rohani, kita meminta itu berbeda dengan Kristen anak-anak. Karena Kristen anak-anak menurut Yakobus 4 ayat 3, mereka berdoa menurut hawa nafsu. Tetapi doanya tidak dijawab karena doanya juga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita sudah tinggal di dalam Allah, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, pasti permintaan yang kita minta itu adalah benar. Sama seperti Yesus, dia berdoa, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu Tuhan. Kita berdoa itu jangan mokso, jangan memaksa harus A. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kita jangan berdoa, Tuhan tolong saudara saya itu orang kaya, Tuhan tolong luluhkan hatinya. Enggak. Karena Tuhan, firman Tuhan berkata, yang memberi makan Nabi Elia adalah apa? Orang kaya? Bukan, janda. Yang memberi makan Elia siapa? Burung gagak. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, amin. Mintalah. Ketika kita meminta, ingat permintaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, ketika kita meminta itu sesuai yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ada satu cerita, saya akhiri dengan yang ini. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama, di sana ada kisah Nabi Elisa. Itu didatangi oleh ibu-ibu, dia anaknya pendeta, anaknya nabi juga, nabi kecil. Ya tidak disebutkan namanya, dia itu berhutang banyak. Ya kepada rentenir, kemudian dia kalau tidak dilunasi hutangnya, maka 2 anaknya akan dijadikan budak. Maka Elisa berkata begini, ibu, ada apa di rumahmu? Ibu janda ini berkata, cuma ada minyak, tidak ada apapun selain minyak. Oleh kalau begitu, ambil gentong-gentong, ya, bejana-bejana, kumpulkan. Jangan sedikit, banyak-banyak. Ibu ini pinjam sama tetangganya, kiri kanan semua dikumpulin. Terus ibunya berkata kepada anaknya, dekatkan lagi. Dia tuang 1, minyak yang tadinya cuma tinggal sedikit, itu tidak habis-habis. 1 gentong penuh, 2 gentong, 3 gentong, 4 gentong, terus. Tapi saatnya, lihat di sini,
Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, pelajaran yang luar biasa. Ibunya berkata, "Nak, dekatkan lagi." Anaknya berkata, "Sudah tidak ada lagi Bu. Karena gentong semuanya sudah penuh." Maka detik itu berhentilah minyak itu. Lihat, ini mengandung makna yang luar biasa. Bahwa Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Dan yang kedua, Tuhan akan memberkati kita sesuai kapasitas kita. Makanya ketika kita berdoa, "Tuhan berikan saya, berikan saya." Kenapa nggak diberi? Memang itu kapasitas kita. Karena kalau diberi lebih banyak, jangan-jangan kita menjauh dari Tuhan. Kadang kita diberi lebih sedikit saja, kita sudah menyangkal Tuhan. Ingat, kita harus tahu ketika kita meminta, satu hal yang harus kita pertanyakan, apakah permintaan saya ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Oleh karena itu pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, tinggallah di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan. Salah satunya tadi saya sudah kasih tahu, tinggal di dalam Tuhan. Kita harus mengerti masa kita sudah numpang di dunia. Kita di dunia ini numpang di rumahnya Tuhan Yesus. Tapi janganlah kita terus hari-hari kita hanya meminta. Sudah saatnya kita berkata kepada tuan rumah, "Tuhan, apa yang kau inginkan dari saya? Saya ingin memberi." Hanya anak kecil yang punya sifat meminta-minta. Saya yakin, saya percaya pagi hari ini menjadi renungan yang bagus. Ketika kita pulang, ketika kita di rumah, kita menjadi orang-orang yang suka memberi. Di dalam rumah tangga kita mulai berbakti, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik. Di dalam pekerjaan kita bekerja dengan baik. Di dalam gereja, kita menjadi pelayan-pelayan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba saya nyanyikan satu lagu, "Tuhan, ku mau menyenangkanmu." Saya angkat satu pujian ini dan saya akan kembalikan kepada Bapak Gembala. Menyenangkanmu. Amin. Glory. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, murni. serahkan. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Mari kita semua berlutut. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, mari Amin. kita bercermin melihat sepanjang tahun ini. Apakah kehidupan rohani kita menurun?
Apakah di dalam rumah tangga kita menurun? Apakah di dalam pekerjaan kita menurun? Kalau iya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarlah. Sadar, berarti kau sedang di luar Tuhan. Padahal Tuhan sudah menjamin apapun yang kamu minta, aku akan beri. Amin, haleluya. Mari kita membuat komitmen kepada Tuhan. Tuhan, mulai hari ini saya mau berada di dalam Engkau. Saya mau berbuah, saya mau bertumbuh. Maka lihat, meskipun dunia berkata 2025 semakin hari semakin jahat, semakin susah, tetapi lihat ada pertolongan Tuhan yang akan datang Haleluya, dalam hidup kita. Dan satu hal, seperti lagu ini, kita jangan hanya mau meminta, memuaskan hawa nafsu kita. Ingat, kasihan Yesus, kasihan Allah kita. Dia rindu punya anak-anak yang dewasa rohaninya, berbuah, memberi, menyenangkan. Haleluya, haleluya. Daud sangat dicintai karena dia suka memuji Tuhan, karena dia suka mengucap syukur. Bahkan dia berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Glory, haleluya. Pada pagi ini, buatlah komitmen, buatlah keputusan. Tuhan, saya memutuskan, saya mau tinggal di dalam Engkau. Amin, haleluya, haleluya. Saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya dengan mulut, Glory, haleluya. tapi dengan hatimu. Tuhan menyenangkan. Lagu ini menjadi doa kita. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana, jadi bencana untuk hormat-Mu. cemerlang cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua aku berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Ini dia Bapak Ibu, agar aku menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan, haleluya, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanmu. Glory, glory, senangkan hatimu. Oh, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Hanya itu kerinduanmu. Hanya itu kerinduanmu.
terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau mengingatkan kami pada siang hari ini. Oh, Seringkali kami jahat kepada Engkau. Seringkali kami jahat kepada Engkau. Haleluya. Karena kami hanya mementingkan kepentingan kami sendiri. Haleluya. Kami lupa bahwa Yesus Engkau punya perasaan. Engkau bisa disakiti, Engkau bisa sedih, Engkau bisa menangis. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji namamu. Roh Kudus, ajari kami supaya hidup kami mau menyenangkan Engkau. Haleluya. Tuhan, kami yakin meskipun kami tidak berkata apapun permintaan kami, ketika kami hanya menyenangkan Engkau, haleluya, kami sangat yakin Engkau akan mencukupi keperluan kami. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Engkau akan mencukupi keperluan kami. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Orang tua mana yang ketika anaknya meminta roti, haleluya, haleluya, tetapi orang tua tidak memberikannya, bahkan dia memberikan kalajengking. Terlebih lagi Engkau Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, ajari kami untuk menyenangkan Amin. Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami yakin, kami percaya Amin. Engkau pasti akan mencukupi kebutuhan kami. Amin. Haleluya. Meskipun itu tidak keluar dari kata-kata kami, ajari kami supaya kami menjadi dewasa di dalam berpikir, di dalam bertindak, di dalam tingkah laku kami. Kami yakin 2025 mendatang, ketika kami tinggal di dalam Engkau, maka kami yakin ketika kami meminta apapun saja, selagi itu menyenangkan hati-Mu, selagi untuk kemuliaan Tuhan, selagi itu atas kehendak daripada Bapa, kami yakin kami pasti akan menerimanya. Sementara kami akan memberikan korban persembahan, berkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.